Ini yang apa? Yang bagian di tubuhnya kan ada bercak darahnya juga. Oke, sampai ketemu di... Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Nah, tiba-tiba gua kedatangan seorang narasumber nih, seorang tamu, di mana dia ini menurut gue ya, dia ini punya sebuah pengalaman yang cukup unik. Dalam artian gak banyak orang ngelakuin ini. Jadi narasumber gue ini, dia itu menyimpan yang namanya tali pocong. Langsung aja kita sambut Mas Abi. Ya. Wah, apa kabar Mas Abi? Alhamdulillah baik. Jauh-jauh dari Surabaya datang ke Jakarta Mas Abi untuk berbagi cerita tentang Tali pocong ini. Tapi sebelum kita masuk ke cerita, gimana Jakarta nih? Aman? Lumayan ini agak panas juga, tapi masih panas Surabaya. Saya setuju sih Mas, bukan menjelekan Surabaya, tapi emang panas Surabaya gitu Mas. Nah, kesini naik apa tadi? Kereta ya? Iya, naik kereta. Naik kereta. Nggak ada kendala apa-apa kan? Alhamdulillah. Tapi tadi saya dengar sempat ada yang lucu-lucu tuh di kereta, diberhentiin apa tuh? Oh iya. Security ya. Kenapa? Itu ini apa? Waktu mau masuk untuk penyerahan tiket atau barcode, itu ada pemeriksaan yang notabene di mana plastik itu dikira apa? Barang terlarang ataupun narkoba. Plastik yang buat bawa tali pocong itu. Iya. Sempat ditarik sama petugas ke belakang, tapi biasanya kan kalau ada yang nggak beres biasanya dibongkar di tempat. Tapi kenapa kok ditarik ke belakang? Seperti itu. Akhirnya dua security ini menanyakan, boleh dibongkar Mas? Boleh, silakan. Akhirnya dibongkar, dengan rasa penasaran isi plastik dibuka. Tapi kok baunya seperti ini? Ini apa ini Mas? Ini mau ada acara di Jakarta, ini tali pocong. Kalau bapaknya mau ya silakan, nggak apa-apa, bawanya bawa aja. Akhirnya disuruh masukin, ya udah masukin aja. Sudah masuk sana, masuk ke apa tempat duduk sana, nunggu keretanya dulu. Tapi setelah itu udah aman tuh sama Aman. sini ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk cerita, ada kebiasaan yang biasa saya lakuin nih Mas. Mode horor aktif. Nah, oke, langsung aja nih, Mas Abi ya. Ya. Bawa nggak tali pocongnya? Bawa. Boleh dilihat nggak? Boleh. Deg-degan gue nih. Karena jujur tadi pas ngobrol-ngobrol di bawah itu, salah satu tim gue udah ngerasa ada aneh-aneh, tapi gue belum. Ini. Oke. Ini tali pocongnya, Iya. Mas. Ini boleh ditunjukin ke kamera? Boleh langsung dibuka ya? Iya. Ini saya pegang apa ya? Nggak apa-apa. Ini yang apa? Yang bagian di tubuhnya kan ada bercak darahnya juga masih ini. Oh, masih ada bercak darah? Iya, ini. Ini nih. Aman kan Mas? Hah? Saulaman, aman. Oh, ini boleh menegangkan. Oke Mas. Ini ada bercak darah. Berarti maaf nih, apakah dia almarhumah ini kecelakaan apa gimana? Iya, untuk dari cerita apa yang dari keluarga almarhumah itu memang kecelakaan murni. Oke. Kalau emang kita syaratnya dari apa untuk pengambilan tali pocong perawan, syarat murninya kan harus ini kecelakaan murni. Wanita masih gadis. Terus apa? Meninggalnya harus pas di ini malam Selasa Kliwon atau kalau orang Jawa bilang malam Anggoro Kasih. Oke, itu syaratnya. Iya. Nah, saya pengen bahas apa aja yang ada di sini kayak minyak-minyak ini kan. Tapi sebelum masuk situ, saya mau nanya, kenapa Mas Abi mengambil ini? Itu pertanyaan. Iya.
Kenapa? Awalnya itu ini istilahnya cerita dari teman-teman seperti bisa untuk pengasihan, bisa untuk istilahnya aura lebih terang, bisa untuk pengertan ataupun kalau pengertan itu biasanya di ini khususnya digendam sama hipnotis. Nah, ini beda sendiri dari yang lain sih sebenarnya. Kalau ini harusnya kan tali pocong ini meskipun di beberapa jenazah kan harusnya bisa, tapi ini khusus untuk yang ini memang benar-benar yang masih perawan. Harusnya masih perawan? Iya, harus yang masih perawan. Jadi kalau mungkin kalau sudah tidak perawan ataupun sudah menikah itu sudah tidak bisa. Tuahnya udah nggak sama lagi kalau yang beda sama yang perawan ini. Info dari beberapa teman ataupun dari beberapa praktisi, itu uniknya kalau kita pengambilan itu harus dengan manual. Manual itu nggak boleh pakai cangkul, harus pakai tangan. Menggali kuburan. Diginiin? Iya. Dikeruk pakai tangan. Waktu penggalian itu jam 11 malam. Nah, dengan sudah koordinasi dalam dari dalam makam kan ada tukang gali kubur, terus ada timnya penjagaan itu kan ada. Sudah koordinasi dari situ semua, akhirnya saya masuk, saya ditunjukkan makamnya, saya gali jam 11 malam. Sampai penggalian itu jam 2:30. Sendiri itu berarti? Sendiri, nggak boleh bawa teman, nggak boleh. Setelah kita menggali, ketemu dengan jenazah, di situ ada istilahnya ada mantra khusus ataupun mantra supaya energinya tidak terlalu frontal. Boleh dikasih tau nggak mantranya? Boleh dikasih tau nggak mantranya? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Nah, seperti itu. Habis setelah ketemu dengan jenazah, setiap mau mengambil tali ini dengan mulut. Ini tuh yang di kepala? Ya, setiap di kepala kan dibuka, kadang juga ditaruh di sampingnya jenazah itu kan. Nah, ini harus sama mulut. Harus sama mulut. Contohnya seperti ini. Setelah kita dapat ini, entah prosesnya itu seperti apa. Untuk dari teman-teman itu kadang ada yang gangguan gaib itu seperti apa. Tapi saya ngalamin sendiri waktu pengambilan dengan mulut, mata jenazah terbuka. Iya. Matanya buka? Dengan mengeluarkan nafas yang nggak wajar lah istilahnya. Tapi dia nggak gerak, cuman matanya langsung terbuka. Akhirnya saya juga istilahnya keburu takut ya sebenarnya. Tapi kan takut juga Mas. Takut juga. Saya juga inget tuahnya lumayan luar biasa. Jadi saya beranikan diri. Akhirnya saya masih membaca mantra tersebut. Selang beberapa detik, mungkin sekitar 10-12 detik, mata jenazah tertutup kembali. Tutup lagi. Akhirnya juga nggak mengeluarkan suara. Keluar pun juga kita nggak boleh nginjek ini tanah di bawahnya jenazah. Jadi kita kayak ini tapak-tapak gitu. Nah, tapak-tapak gitu sampai atas. Habis itu kita juga melakukan pengurukan kembali. Seperti itu sendiri juga? Sendiri, nggak boleh dibantu. Setelah selesai mungkin jam 3:30 mau subuh. Akhirnya kita bawa pulang. Kita netralin dulu, seperti pakai dimandiin sama beberapa kembang 7 rupa sama 7 rupa sama 5 warna. Beberapa kembang mawar juga, ada juga kopi, teh pahit, kopi pahit, teh manis, kopi manis. Itu untuk menetralkan? Ya, ada beberapa syaratnya juga. Setelah kita tunggu beberapa hari, 3 hari, kita ambil ini beberapa helai. Untuk dibuat biasanya kalau ini buat minyak. Nah, dibuat minyak itu mungkin sampai jadi minyak itu 7 hari. Ini harus dipendam dulu di kuburannya dia. Selama 7 hari. 7 hari, Selama 7 hari. Ini minyak apa sih? Ini campuran ini juga, terus ada ini darahnya burung gagak juga. Ini tuh darahnya? Ada. Terus ada ini sedikit kulit manusia juga. Hah? Iya. Kulitnya siapa?
Ya kulit jenazah, bukan kulit dia. Oke. Ini ada yang bintik-bintik ini juga. Boleh dibuka nggak? Saya mau cium. Silakan. Wanginya normal sih, nggak Normal, enggak. Aneh-aneh. Kalau dulu sebelum dicampur sama beberapa minyak yang non alkohol, baunya anyir. Anjir. Karena ada itu. Kalau ini kan sama kapasnya dia juga. Yang di hidung? Hah? Yang di hidung? Ya, Ini kapasnya? kapas. Di kamerain kelihatan kali ya? Oke. Baunya sama, nggak aneh-aneh sih baunya. Bau minyak. Nah, setelah kita pembuatan minyak, saya belum percaya untuk tuahnya seperti itu, karena saya belum membuktikan sendiri. Oke. Setelah teman-teman yang pernah memakai, dari 5 orang pemakai, 3 yang berhasil, 2 nggak berhasil, nggak tahu kenapa. Akhirnya saya ini sangat-sangat kepingin gimana sih tuahnya seperti ini. Oke. Ini saya pakai untuk ini. Awalnya saya pengertan. Pengertian tuh apa ya? Seperti gendam atau hipnotis. Oke. Saya cari target harus orang kaya dan nggak dikenal. Kalau kita kenal, mungkin kalau kita minta pasti dikasihkan. Ini ke mall, aku ke mall, salah satu mall di Surabaya. Saya cari target, ini seperti bapak-bapak boleh, terus tante-tante juga boleh. Tapi waktu itu saya coba di ini bapak-bapak. Akhirnya saya kenalan, saya ngajak ngobrol. Awalnya sih cuek. Akhirnya saya mau ke kamar mandi, saya olesin ke tangan ini. Saya colek di tangannya. Selang 5-10 menit, dia seperti akrab, kenal lama. Sama mas? Padahal awalnya dia cuek. Oke. Kenal. Saya kepingin membuktikan lagi, apakah bisa untuk menarik uang ataupun minta uang. Akhirnya saya ngobrol, Pak, saya butuh uang. Buat apa? Ini untuk kebutuhan di rumah. Dia nggak ngomong berapa-berapanya, itu langsung dia kasih di dalam tasnya itu 500.000. Langsung, tanpa ngomong istilahnya alasan ataupun berapa jumlahnya itu enggak. Kayak udah kenal lama gitu. Iya, kayak kenal udah lama seperti itu. Nggak perlu nanya lagi. Nah dari saya bingung, kok bisa seperti itu? Apa efeknya dari minyak ini atau cuman istilahnya keberuntungan saya? Saya coba lagi ke ini ke lantai 2, tadi kan ke lantai 3. Sama masih satu mall. Akhirnya saya turun ke bawah, saya cari target lagi. Targetnya ini tante-tante. Oke. Nah, akhirnya mau diajak kenalan, dia nggak mau. Dia mau nampar saya. Oh, malah mau nampar. Akhirnya saya ke belakang nyolekin minyak lagi. Double ini satu ini sama satu ini. Saya colekin ke tangan dia tanpa sepengetahuan dia. Dia mau nampar nggak jadi. Akhirnya, masnya lagi mau kemana mas? Ini saya mau beli sepatu. Nggak apa-apa, kemarin mas saya belikan sepatu. Akhirnya jadi mau nampar, kenapa? Oh nggak jadi, saya kirain mau aneh-aneh sama saya. Akhirnya berkelanjutan itu ngobrol-ngobrol. Setelah ngobrol saya diajak ini ke suatu apartemen, tapi di dekat tempat ini tempatnya mall itu, ada apartemennya. Akhirnya si tante-tante ini tanpa omong-omong, sekilas masuk pintu dia langsung seperti birahi. Seperti itu. Akhirnya dia tanpa ngomong, dia melepaskan baju. Saya tarik bajunya. Saya nggak bolehin. Saya takut kenapa-napa. Soalnya saya mikirnya sudah efek sama. Masnya kenapa nggak mau sama saya? Bukannya saya nggak mau, tapi ini namanya? Saya sudah punya keluarga. Gitu. Jadi tetap nari, dia nari saya ke ranjangnya dia. Akhirnya saya berhati dengan nolak. Saya ingat ada mantra penetral. Itu waktu itu sudah istilahnya ngelepasin baju kan. Ada mantra penetral. Waktu mau istilahnya baca mantra penetral, si pemilik ini muncul. Di belakangnya wanita ini. Bentuk pocongan.
Apa bentuk sebelum? Ini bentuknya asli realnya, bukan bentuk pocong. Bentuk aslinya. Tapi tetap pakai ini apa, sebenarnya putih-putih seperti itu. Dia dengan nggak melotot sih, saya cuman kaget. Akhirnya saya nggak jadi mantra penetral, saya nggak menghindar. Dia ini ngejar terus. Ini sudah dikunci, kuncinya di bawah. Akhirnya mau nggak mau saya baca mantra penetral cepat. Ini muncul lagi. Sosok ini. Dengan marahnya seperti itu. Akhirnya yang tante itu dirasuki sama ini. Dirasukin sama ini. Setelah dia merasuk, dia ngobrol. Kenapa? Apa istilahnya kamu netralin? Kan kalau kamu beristilahnya bersetubuh sama ini, kamu akan memiliki energi yang lebih kuat seperti itu. Dia masih genggam ini kuncinya. Akhirnya setelah saya pegang, saya istilahnya baca mantra tersebut, terbuka, saya ambil kuncinya, saya netralin dia, saya keluarin dia, khorinya ini. Di dalam itu saya ditampar, karena dia sadar sudah. Karena udah hilang itunya, baru ditampar. Itu sudah nggak pakai baju soalnya. Iya, kok tutut telanjang gitu kan? Akhirnya saya dilaporin sama security itu. Security-nya pas waktu mau memarahin atau dimasukin, saya colek sama ini lagi. Dia seperti juga kena ini seperti hipnotis. Jadi diseret itu dia nggak marah. Saya diseret, dia nggak marah. Akhirnya dibilangin sama, kenapa kamu kok mau memperkosa ini tante-tante ini? Saya nggak memperkosa, dia yang minta. Tante-tante ini turun. Nggak tahu kenapa, habis marah-marah mau ditampar, dikasih uang 2 juta. Mas, dikasih uang? Dikasih uang 2 juta. Dikasih uang 2 juta, habis itu dia pergi. Terus security-nya juga saya kasih. Seperti ini. Itu saya pulang. Saya mikir, ini energi ini seperti apa? Kok sampai kuatnya seperti itu? Akhirnya saya ngobrol sama beberapa komunitas saya. Kamu jangan nekat, karena kalau nekat nantinya luar biasa efeknya ke kamu. Dan efeknya dari si pemilik kain ini akan lebih untuk harus menuruti kemauan kamu. Akhirnya beberapa saya mencari solusi. Saya manggil khorinya si pemilik ini. Khorin dipanggil Sama 5 orang komunitas saya panggil khorin. Setelah dia datang, intinya si pemilik ini pernah disakiti atau istilahnya dilukai lah. Masih masih seperti orang pacaran. Disakiti, akhirnya dia pulang dengan bawa kendaraan itu, entah itu sambil nangis atau akhirnya kecelakaan seperti itu. Saya kulik dari cerita waktu penghadiran khorinnya itu, dia kejadiannya seperti itu. Akhirnya mau nggak mau dia mengikuti saya terus. Mau nggak mau? Sampai sekarang. Dan itu kenapa tetap disimpan? Saya rawat, saya selalu kirimin doa untuk setiap 1 minggu 2 kali, 3 kali saya kirimin doa. Tapi setiap saya berdoa, dia kadang hadir, cuman tersenyum terus begitu menghilang. Setiap kali kita kirimi doa, ataupun hadir dalam mimpi juga sering. Pernah nggak kepikiran untuk membuang ini? Untuk membuangnya sih enggak. Dulu pernah ada orang yang mau membeli, saya nggak kasih. Saya nggak kasih. Karena takutnya nanti dibuat istilahnya yang aneh-aneh. Karena saya sudah membuktikan untuk membuat seperti ini, efeknya seperti itu. Saya takutnya dibuangnya, akhirnya saya rawat. Dirawat itu dengan cara apa? Dirawat, kita istilahnya sajen seperti orang Jawa, kembang 7 rupa seperti itu, ada kopi manis, kopi pahit, sama dupa. Kesukaannya dia. Ya mungkin dia datang cuman mendekatin sajen itu, dia langsung menghindar. Tapi ini dari awal Mas Abi ambil, sampai sekarang belum dicuci? Enggak, sama sekali enggak. Ini masih asli dari tanah itu? Masih. Dicuci buat apa Mas? Belum dicuci sama sekali loh. Berarti
sampai sekarang itu udah berapa lama? 16 sama sekarang berarti istilahnya 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun nyimpen ini. Berarti di rumah dong nyimpennya? Di rumah, Di rumah. di kamar. Nah selama di rumah itu kan tinggal sama keluarga berarti? Iya. Nah keluarga yang lain tuh ngeliat juga nggak? Satu kali. Cirinya dia ini seperti ini, kalau kita ke tempat keluarga atau tempat saudara, setiap kali kalau dia ini ya belum pernah ketemu sama sekali, dia kadang ngeliatin seperti itu. Ngeliatin aja? Nah cuman sekilas saja. Oh, kayak ini ya, kayak kenalan gitu lah. Ya istilahnya perkenalan seperti itu. Emang dari historinya, sejarahnya selama dia hidup, dia emang usil istilahnya menggoda. Menggoda. Oke. Nah soal minyak ini, Mas, bisa nggak dipraktekin ke saya minyak ini? Ini sudah lama tidak ini Mas, sudah saya gunakan. Saya cuman ini saya beri sajen, sudah. Saya nggak pernah memakai ini lagi. Oh, nggak pernah? Tidak, sama sekali namanya. Dulu kan penuh, terus berkurang. Tapi kalau dipakein ke saya sekarang bisa nggak? Ya? Dipakein ke saya sekarang bisa nggak? Ya mungkin sudah nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau dulu pernah istilahnya di Terawang sama beberapa praktisi sih, masih ada energi yang luar biasa. Masih ada energinya. Cuman kalau saya pribadi sih cuman bisa merasakan kalau melihat suatu energi, mungkin praktisi yang khusus mungkinan. Oke. Tapi berarti artiannya sosok ini boleh disebutin nggak sih namanya? Insya Allah boleh. Boleh. Siapa namanya? Ervina Dwiayanti. Ervina Dwiayanti, oke. Itu nama asli ya? Nama asli. Kan dulu ini kan dapatnya kan ada ini akte surat kematiannya kan. Oke. Dulu sama ini fotokopi. Cuman saya cari mungkin sudah agak hilang. Dulu pernah dapat ini fotokopian akte surat meninggal. Kalau di Surabaya kan kalau orang meninggal kan dikasih ini surat pembuktian bahwa warga sini meninggal. Dapat situ. Ini saya juga dikasih sama si tukang gali kuburnya awalnya. Ini ada info, ini ada suratnya. Habis itu pemakamannya jam sekian. Nanti sampean ke sini jam berapa bisanya? Oh ya udah, nanti kalau pemakamannya jam 7 malam, saya nanti gali di sini jam 11. Ini menarik banget ini. Tapi kok ini lebih banyak? Yang sering dipakai ini. Yang sini dulu ya. Kalau ini kenapa jarang dipakai? Ini nggak tahu kenapa. Karena lebih besar dari energi ini kemungkinan sih. Kalau ngerasakan, saya juga merasakan besar di sini karena juga ada ini bagian tubuh manusia. Karena ada darah itu kan sama kulit itu tadi ya? Ada kulit di bagian siku. Kulit di bagian siku. Cuman seberapa sekecil gitu. Kecil kok, saya nggak tahu seberapa, cuman aku dapat 3 potongan gitu. Nah dalam kurun 6 tahun itu kan Mas pernah nyoba apa lagi dengan ini gitu? Kan terakhir yang nyoba itu kan sama si bapak itu di mall, sama yang tante-tante itu kan. Terus apa lagi yang pernah Mas coba dengan ini? Untuk dagang. Oh untuk dagang? Itu gimana? Untuk dagang, tapi ini agak ini Mas, ada yang orang pembeli yang pernah diliatin. Oke. Ini awal mula sih saya juga perlu bukti kan. Saya jualan di rumah. Jualan sembako di rumah. Ini saya taruh di tempat uang. Awalnya sih masih wajar, orang beli itu masih wajar, 1-2 itu masih wajar. Selang 3 hari setelah saya buka atau saya niatkan supaya dagangan saya laris. Jadi peningkatannya itu hampir 40%. Jadi biasanya orang beli sehari maksimal pagi sampai malam cuma 20 orang, itu bisa sampai 40-50 orang. Oh. Istilahnya kayak penglaris ya. Ini cuma ditaruh gini doang kan, ininya kan? Ada ini sambil kita niatkan. Oh sambil niatkan juga. Sambil menyebut namanya dia tadi. Oke. Setelah pas malam Selasa Kliwon tanggal 17
masih ingat bulannya, bulan Agustus. Ini ada orang beli sembako itu setelah maghrib. Dia itu sendiri, saya jualin. Mbak, saya beli beras. Saya emang kan nggak noleh kalau dipanggil Mbak. Mbak, saya beli beras. Mbak kan Mas. Iya, akhirnya saya noleh. Saya Mas, Pak. Sebelahnya itu kan Mbak. Saya noleh iya. Saya diem, nggak berani ngomong. Masnya lihat? Ngelihat. Oke. Kenapa kok bisa dia ngeliatin? Dia noleh ke saya, cuman diem. Pak, tadi ngeliat apa? Loh, itu istrinya. Istri saya kan di desa, Pak. Saya sendirian aja jual. Loh, itu tadi. Itu masuk ke dalam itu. Saya cari kan sudah tidak ada. Saya cuman diem, saya cuman kenapa sih kok kok pakai keluar segala? Akhirnya dia tahu. Setelah tahu dia beli beras. Besoknya dia beli beras lagi, tapi nggak tahu bawa apa ini. Kalau nggak salah bawa ini tanah kuburan. Hah? Buat apa? Kemungkinan dia tahu. Mungkin dia tahu istilahnya orang penglaris itu pakai seperti itu. Untuk pengapesannya dia harus pakai ini, pakai sini seperti itu. Dia taruh Di depan. Tanah kuburan itu ditaruh di depan. Terus apa yang terjadi? Ini teriak. Hah? Si pemilik ini teriak dari dalam. Nggak tahu kenapa. Dia nggak beli, cuman habis nyawuran gitu sudah pergi si orang ini teriak. Akhirnya dia dengan istilahnya nggak tahu itu marah atau apa. Akhirnya saya tengok di depan itu ada perceceran tanah kuburan. Tanah kuburan ya. Ini saya sapu. Besoknya kembali, tapi nggak bawa ini. Beli lagi, beli telur. Orangnya sama. Beli telur. Akhirnya ini menampakkan dengan wajah yang menyeramkan. Dengan yang dengan muka yang dia waktu kecelakaan itu. Maaf, hancur berarti. Kalau saya lihat sih seperti itu. Oke. Ini kan bekas di dadanya sini kan ada, nggak tahu itu luka seperti apa kok sampai tembus. Kan waktu itu kan jenazah kan ini ada plastiknya kan, kalau jenazah kecelakaan itu Iya. ada plastiknya kan. Meskipun pakai plastik kan kayaknya itu pasti tembus. Dengan menampakkan muka yang hancur, si bapak ini pingsan. Oke. Dan nggak tahu kenapa. Saya juga minta tolong ke orang-orang yang lewat untuk diangkat ke tempat yang digeser lah, istilahnya digeser. Akhirnya si bapak ini bangun, nggak bisa ngomong dia. Maksudnya nggak bisa ngomong itu kayak ketakutan atau Oke, ketakutan itu sampai 3 hari 4 hari. Dan saya tahu rumahnya bapak ini dekat rumah saya juga. Setelah bapak ini 4 hari datang ke tempat saya, dia minta maaf itu dengan tulis tangan. Karena nggak bisa ngomong. Belum bisa, nggak tahu kenapa. Saya minta maaf sudah melakukan kesalahan total. Ngasih tanah kuburan itu. Akhirnya saya meditasi sebentar untuk istilahnya untuk meminta maafkan kepada si pemilik kain ini. Sebenarnya dia kayak nggak mau atau mukanya seperti beda kok, nggak kayak biasanya seperti cemberut atau seperti apa. Akhirnya saya meditasi selama 30 menit. Besoknya alhamdulillah bapaknya sembuh. Udah bisa ngomong lagi. Berarti tanah kuburan itu kenapa kok ditaruh itu kok? Mungkin si bapaknya nih tahu setiap kalau orang yang ini pakai penglaris seperti hal-hal gaib yang lainnya. Jadi istilahnya pengapasannya dikasih tanah kuburan. Itu buat istilahnya kayak menetralisir. Buat netralisir. Nggak memakai seperti hal-hal seperti itulah. Oke. Buat menetralisirnya ditaruh tanah kuburan itu. Iya. Dan tanah kuburannya boleh kuburan mana aja? Enggak, ini di tempat saya kan makamnya kan cuma satu. Ya cuma itu, yang dekat rumah. Oke. Jadi dari makamnya itu diambil tanah itu. Itu ya lumayan banyak sih. Sekitar ya 1 genggam atau 2 genggam sampai dilemparin ke depan rumah itu. Berarti pada dasarnya
sosok ini baik nih. Maksudnya kan ngikut nih sampai sekarang kan. Nah, dia ini apa suka membantu, apa suka gimana? Apa yang Mas Abi rasain? Yang saya rasain sih apa aja? Ketemu untuk aja. Negatifnya itu alhamdulillah enggak ada sih. Enggak ada. Cuman setiap kita berkenalan Dengan orang baru. sama orang baru itu kita ngobrolnya itu enak. Oke. Ngobrolnya enak, terus istilahnya meskipun kadang juga nggak nyambung itu orang itu masih tertarik untuk ngobrol sama kita seperti itu. Kayak kita sekarang. Ya seperti itulah. Cuman yang sering terjadi di cewek. Maksudnya gimana tuh? Di cewek itu lebih seperti apa ya? Lebih kayak ke pengasihan. Jadi kita ngobrol sedikit gitu sudah nyaman, sudah istilahnya sudah seneng lah istilahnya. Tapi nggak terlalu ke yang hal-hal negatif. Sudah ampun ya. Oh, sudah ampun. Jadi Mas Abi akhirnya udah nggak pakai ini lagi kan? Maksudnya untuk hal-hal kayak gitu kan? Karena dulu cuma penasaran doang. Iya. Penasaran, pengen buktikan segala macem. Sampai akhirnya udah nggak pakai lagi. Gitu. Dan tentu dengan dipublikasiin kayak gini, pasti jadi banyak tahu nih. Oh, orang ini punya benda seperti ini. Iya. Dan pasti banyak yang ngincer nih. Itu gimana nanti? Kalau misal nih ada yang menawar ini dengan harga yang fantastis, katakan lebih dari 40 juta, katakan 1 M gitu misalnya, mau dilepas gak? Intinya saya nggak ngelepas. Enggak. Karena intinya dari saya pribadi sih suka merawat. Suka merawat ini. Meskipun berapapun nggak saya jual. Oke. Tapi ada konsekuensi nggak kalau nggak dirawat? Misalnya sebenarnya sih nggak terlalu ada konsekuensi dari hal-hal mistis yang itu enggak. Cuman ya mungkin kalau nggak dirawat beberapa minggu ya, insya Allah hilang sendiri. Sudah hilang? Ya istilahnya dia nggak ngikut lagi. Gitu. Oh gitu. Istilahnya energinya udah hilang semua. Seperti kita merawat benda mistis lah. Ya. Kalau kita ngerawat kan istilahnya tuahnya nanti sudah hilang, sama seperti itu. Oke, jadi Mas Abi sengaja nih merawat ini supaya si almarhumah ini ikut terus. Alhamdulillah selalu suka ngerawat juga suka istilahnya ya bukan mempersembahkan dia dikasih sesajen itu musyrik atau enggak. Sebenarnya kalau dari Jawa sendiri kalau kita mempersembahkan sesaji seperti itu kan kita menghormati leluhur kita yang dulu-dulu. Oke. Bukan masalah kita musyrik mendoakan Tuhan atau sebagainya kan. Karena dari Jawa seperti itu. Kita memakai sajen menghormati para leluhur juga. Kita juga mendoakan mereka juga. Dan di luar itu enggak ada. Enggak ada. Ya spesifikasinya seperti itu. Kalau di luar itu ya saya nggak tahu. Karena saya ngasih saji juga intinya seperti itu, nggak lebih. Berarti ini barang mistis pertama lah yang Mas Abi punya. Yang saya pelajari dulu. Yang Mas Abi pelajari dulu. Ini asli boys. Ini hanya disimpan di dalam lemari aja gitu kan? Iya, saya kasih diplastikin. Oh iya, satu lagi ini apa nih? Yang di lantai ini nih. Ini juga kapas sama hewan yang ada di atas kuburnya dia. Samber lilin namanya. Samber lilin itu apa ya? Samber lilin itu kayak kumbang tapi dia punya warna-warni ini. Oke, coba boleh lihat ya. Oke. Tuh ada kapasnya dia juga. Kapasnya dia juga dari, maaf saya keluarin boleh ya? Boleh. Dari hidung juga berarti ya? Ya. Dari hidung? Iya, sama satu. Oke. Nah ini apa?
Oh enggak, cuma aksesoris saja. Oh gitu. Kira ini batu apa gitu kan. Nah, ini fungsinya apa? Ya. Fungsinya apa? Ini kan kayak kalung ya. Ya. Fungsinya apa? Dulu saya melakukan pembuktian ini untuk ini, istilahnya kalau kita tender gitulah. Oke. Istilahnya kalau kita lelang kita harus menang lelang itu harus seperti apa. Kalau kita dalam proyek kan kita harus ada pelelangan gitu. Iya. Gimana kalau caranya kita bisa menang nomor 1 seperti apa? Terus pakai ini aja. Dulu pernah saya pakai sama teman saya kerja sama teman saya waktu di di kontraktor ya. Dia selalu kalah sama pesaingnya. Oke. Selalu di nomor 3, nomor 4 waktu pelelangan gitu. Akhirnya saya coba sih, mungkin bisa atau nggak bisa, udah terserah. Sekali pakai, nggak tahu kenapa, nggak tahu kebetulan, nggak tahu beruntung atau menang dia lelang. Bahkan dulu lelang itu dengan nilai kecil, nilai besar selalu kalah. Nggak pernah menang sekali. Nggak pernah menang dulu. Tapi pakai ini menang. Iya, saya juga nggak tahu itu keberuntungan atau nggak paham juga saya juga. Nah, maksudnya make ini gimana cara make ini gitu? Ini kan diolesin Kalau ini gimana makainya? Ya dipakai kalung aja. Oh, dikalungin aja gitu. Oh, oke, dikalungin aja. Jadi Mas saya perhatiin agak gelisah gitu. Ada apa sih? Apa ada sesuatu di belakang saya? Ngomongnya Mas. Hah? Ya, enggak apa-apa lah. Oh, ada ini kalau gini mah. Oke, berarti 3 ini doang item dari itu ya. Kalau misalnya nih, oh iya ada satu pertanyaan nih yang penasaran banget. Saya pinjem. Saya nggak beli tapi saya pinjem. Nggak apa-apa. Saya bakal dapat manfaatnya juga atau mungkin saya bahkan bisa melihat sosoknya juga nggak? Kalau itu sih belum pernah orang lakuin sih. Belum pernah. Kalau coba pinjem nggak apa-apa. Sehari aja. Oke. Belum pernah ya berarti? Selama ini belum pernah. Belum pernah. Saya penasaran tapi saya nggak mau sih. Soalnya dulu pernah ya teman pengen minjem, mungkin dari baunya atau apa dia nggak mau. Nggak apa-apa kalau dipinjam sih nggak masalah sih bagi saya. Saya juga nggak ngelarang atau apa. Takutnya nanti kalau dipinjam, maaf dianya ke saya. Wah itu, kalau itu sih istilahnya belum pernah belum pernah tahu dan belum pernah ngalami dipinjam orang. Dia ngalami seperti datang gitu. Kecuali kalau pernah baru saya cerita pernah gitu. Maksudnya gini, kan kalau minjem tuh artiannya kan dia tuh melewati ritual-ritual yang Mas Abi lakuin kan di awal itu. Nah, apakah dia akan dapat benefitnya juga gitu? Kayak misalnya pakai minyak ini, nanti dia bisa menghipnotis orang itu apa gimana? Posisi minjem gitu. Bisa? Ya kemungkinan sih kalau sih bisa. Cuman sih untuk sampai saat ini belum pernah dipinjam orang. Belum pernah. Kalau dari Mas Jo sendiri minjem enggak apa-apa, silakan. Nggak ngerti makanya. Karena kan ada mantranya tadi kan. Ya kan ada mantra-mantra segala macam dan mantranya ini lebih baik jangan ditampilin kayaknya deh. Takutnya nanti diikuti Mas. Itu loh, takutnya gitu saya mah. Oke, selain tali pocong ini, emang Mas ini dulunya apa gitu loh? Ya. Mas itu pekerjaannya apa sehari-hari gitu loh? Sebenarnya saya ojol. Ojol di Surabaya itu. Yeah. Sebelum ojol? Sebelum ojol pernah di kontraktor sama konsultan. Kontraktor itu sudah megang ini. Ini sudah megang ini. Ini kan megang pertama kali. Berarti dari tahun 2016 lewat itu ya. Ini gitu ya. Dan pas ojol ini udah nggak dipakai lagi dong. Enggak, saya enggak pernah pakai ini waktu saya bekerja. Karena saya cuman bekerja dari energi badan saya sendiri, istilahnya secara alami. Enggak mau istilahnya ada ini seperti ini nih, enggak mau. Saya nanti takutnya seperti kita ketagihan pakai ini seperti ini. Jadi kita enggak secara alami dapatnya nanti. Betul, setuju saya sih, benar. Kita sedikit banyak bekerja kan, ya kita syukuri. Takutnya kebergantungan sama ini gitu. Itu kan. pasti.
Oh ya, tadi soal ritual dalam merawat ini gitu ya. Itu apakah hanya setiap malam Jumat Kliwon apa gimana gitu? Apa harus setiap hari? Apa ada hari-hari tertentu, jam tertentu apa gimana sih? Kalau jamnya sih malam. Pastinya malam. Tepat jam 12. Kalau harinya kan Senin, Selasa, sama malam Jumat. Kalau Senin Selasa kan kalau istilahnya orang Jawa itu kan malam Anggoro Kasih. Oke. Ya, istilahnya untuk pengasihan seperti itulah. Oke. Kalau malam Jumat seperti itu emang sebenarnya ya wajib nggak wajib nggak masalah sih. Cuman kadang ya istilahnya udah terlalu sering saya ritual seperti itu. Jadi sekali nggak ritual tuh kayak gimana gitu. Kayak ketagihan gitu. Tapi pernah nggak bolos sekali nggak ngerawat gitu, pernah nggak selama 6 tahun itu? Pernah. Berapa kali? Beberapa kali sih. Ya cuman kalau kita nggak nyaman aja. Kayak nggak nyaman, kayak belum ngelakuin sesuatu gitu. Kayak kita sering ngelakuin nggak ngelakuin sekali itu rasanya ada yang kurang seperti itu. Tapi nggak ada hal negatif yang terjadi ya kalau bolos gitu, atau nanti dia malah kayak nampakin gitu, kayak enggak sih. Kayak istilahnya itu protes, sudah, kok saya tidak dirawat gitu. Karena istilahnya bolosnya kan nggak terlalu ramah. Ini kan cuman bolos beberapa hari. Biasanya kan rutin 1 minggu 3 kali. Bolosnya sekali, kadang 1 minggu 2 kali. Itu kayak ada yang kurang. Biasanya kan semingguan 3 kali. Bolos sekali pun kayak ada yang kurang, kayak ada yang nggak nyaman gitu. Ya ibarat kita ngelakuin kebiasaan gitu kan, tahu-tahu kayak ada yang kurang nih, hari ini belum ngapain ya, belum ngerokok kali ini. Oke. Nah Mas, misalnya nih ada orang yang mau ngikutin jejak Mas gitu ya. Dia pengen gini juga nih, melakukan kayak ngambil tali pocong perawan gitu kan. Mas ada pesan nggak buat mereka itu? Apakah ya udah lakuin aja tapi gini atau Mas larang sama sekali apa gimana deh? Mungkin Mas mau kasih tahu gitu. Kalau menurut saya jangan. Karena ini kayak istilahnya sebenarnya kriminal. Istilahnya pencurian, bukan dari hak kita. Kalaupun kita nanti ketahuan, itu resikonya sama warga. Kalau Mas dulu kan diawasi ada ininya kan, bayar ada orang-orangnya kan. Jadi nggak ilegal jatuhnya lah, karena ada yang ngawasin gitu. Kalau kita bayar sama oknum-oknum tertentu, kita pasti dijaga. Tapi kalau kita tahu-tahu langsung bongkar gitu, ketahuan warga, ya bisa pidana juga. Pidana ya? Karena kan pencurian. Ya pencurian. Walaupun yang dicuri itu hanya sekedar begini ya? Iya, bener ya. Cuman hanya sepele kan sebenarnya. Tapi kan bukan sepele kan, karena makamnya orang. Coba kalau kita ke flashback ke diri kita kan, kalau makamnya keluarga kita digini gimana? Bener saya setuju. Sebenarnya akhirnya ada penyesalan di situ sebenarnya. Ada juga, tapi ya kalau sudah terjadi ya namanya penyesalan pasti di belakang kan, nggak mungkin di depan. Nggak kepikiran ngebalikin? Selama saya ngerawat sih masih enjoy. Masih enjoy ya? Iya. Tapi Mas masih suka main ke kuburan almarhumah? Maksudnya kayak sekedar ya ziarah gitu? Setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat? Malam nggak terlalu malam, kadang jam 8, jam 9. Oh, jam 9. Sendirian? Kalau di Surabaya kan makamnya kan tutupnya kan selalu malam. Jarang tutup. Soalnya kan harus sekarang 24 jam harus bukanya. Nah itu kan tadi Mas kasih pesan tuh dari segi inilah ya, bisa dibilang duniawi lah gitu kan, ini tindakan kriminal apa segala macam. Nah dari segi mistisnya nih apa kira-kira efek samping? Kan kalau Mas nih untungnya gitu ya tidak mendapatkan banyak gangguan-gangguan yang ekstrim lah gitu kan, malah dibilang ya cukup membantu gitu. Nah kalau buat yang lainnya kan belum tentu kayak gitu Mas. Yang sudah pernah sih dihantui selama 40 hari. Oh gitu? Itu temen? Iya, teman saya pernah ngelakuin itu, dihantui selama 40 hari dia nggak kuat. Dihantui gimana? Ya ini ngambil sama ini, cuman untuk dia kan belum tahu mekanisme syarat-syaratnya seperti apa kan, dia nggak ngasih seperti itu. Syarat dalam ngambilnya? Kan ada syarat-syaratnya juga. Kayak misal gali pakai tangan itu dia nggak lakuin? Enggak. Dia pakai cangkul atau dia ngambil kain ini, akhirnya ya dihantuin selama 40 hari.
Kalau nggak salah di hari keberapa gitu sudah dia nggak kuat kayak stres gitu. Nah itu, bentar kita coba gali sedikit ya, sedikit aja cerita temannya Mas ini. 40 hari. Nah dari cerita temannya Mas ini, kayak gimana sih emang gangguin aku sampai nggak kuat gitu loh? Dia seling kalau malam itu sering didatengin. Datengin sama sosok itu? Bukan menampakkan langsung seperti itu, enggak. Lewat gitu aja. Terus ada suara. Kayak diteror gitu ya? Sering-sering diteror selama 40 hari. Tapi pernah cerita sama saya, itu pun paling mentok 40 hari. Saya sudah nggak kuat, kalau nggak salah ke hari 20 ke atas lah. Itu sudah nggak kuat, dia sudah mentalnya kayak sudah down. Makan nggak enak, apa-apa nggak enak. Tapi kan nerornya kan setiap malam. Setiap malam? Dia pagi sampai sore aman. Lewat maghrib kali ya? Biasanya di jam 10 ke atas. Jam 10 ke atas, pas mau tidur berarti. Dia tuh kadang lewat. Iya. Kadang nampakin, dia nggak kuatnya di situ. Mungkin gini kali Mas ya? Nampakinnya serem. Kemungkinan. Iya kan? Kalau Mas Abi kan nampakinnya ya bagus gitu loh, jadi nggak terlalu takut. Tapi kalau temennya Mas Abi, serem. Jadi dia nggak kuat. Tapi, nah gini, dia kan bilang cuma bertahan sampai di hari ke-20 berapa gitu kan? Ya. Nah emang nge-cancelnya gimana dia itu? Supaya dia nggak datang-datang lagi itu gimana nge-cancelnya? Bawa ini lagi. Dibalikin? Dibalikin lagi. Oh gitu, dibalikin ke makamnya, dimasukin lagi kubur gitu? Tapi ngembalikan juga kita bongkar manual. Pakai tangan? Nah, tapi kan ada istilahnya ada temannya juga, enggak masalah kalau kita mengembalikan. Yeah. Tapi kalau untuk persyaratan mengambil sendiri kan harus manual. Manual. Kalau kita kembalikan lagi, kita bawa teman enggak apa-apa. Meskipun pakai alat enggak apa-apa. Kita kembalikan lagi, kita berdoa istilahnya berdoa seperti pada umumnya. Kita kembalikan lagi. Sudah selesai. Udah tuh nggak datang lagi dia? Enggak. Oh gitu. Ya istilahnya kalau kita punya barang terus diambil teman kita kan, kita pastikan ke rumah teman. Dia ngambilnya ke teman? Iya. Oh jadi dia itu datang karena merasa ininya diambil? Iya. Oke, baru paham lagi gue. Kayak balikin itu punya gue gitu ya maksudnya? Oh gitu. Ya seperti itu. Oh iya. Tapi tadi bilang selama 40 hari, maksudnya ini 40 hari maksimal dia bakal diganggu? Apa gimana? Iya, kalau dari istilahnya wejangan dari beberapa praktisi sih emang seperti itu, maksimal 40 hari. 40 hari diganggu tuh? Itu kayak buat ngetes kali? Emang kalau untuk roh-roh seperti itu kurang memahami saya Mas ya. Tapi kalau dari cerita beberapa orang yang sering memakai itu ataupun mengambil tali itu, dia ditaruh memang 40 hari. Saya dulu juga 40 hari, sama. Maksudnya diteror dalam artian dia menapakin diri gitu kan? Tapi kan cuman nggak saya hiraukan. Iya. 40 hari terus setelah 40 hari sudah biasa, nggak bakal diteror lagi. Dia antara mau ngikut atau enggak terserah dia. Oh itu pilihan dia? Walaupun barangnya ini Dimas, nanti pilihan dia ngikut atau enggak itu terserah dia. Oh gitu. Ini kan saya istilahnya saya nggak pingin dia ngikut terserah, enggak itu terserah dia. Oke. Jadi nggak harus kita yang milih, enggak. Saya cuman pengetahuannya seperti itu. Tapi kalau diteror iya 40 hari. Diteror. Tapi nggak, Masnya mau nyoba enggak apa-apa. Apa? Enggak Mas. Pakai apa? Enggak deh. Lu mau sini? Nggak gini loh. Kalau saya suka dengerin cerita-cerita kayak gini, pengalaman kenapa kok orang melakukan seperti ini gitu. Tapi kalau disuruh praktekin, tak dulu. Karena saya ilmunya nggak ada di sini nih gitu. Saya harus belajar dulu segala macam, nggak bisa langsung praktekin gitu. Tapi aman kan di sini Mas? Karena tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di bawah gitu ya. Ini Mas Abi sudah wanti-wanti nih takutnya gitu kan, ada yang aneh-aneh. Tapi aman kan sejauh ini Mas? Iya, semoga lah. Bismillah. Semoga, jawabannya nggak yakin saya ini aman. Nah tadi ngomong tentang sempat nyinggung sedikit tentang komunitas, praktisi-praktisi tentang kayak pengasihan, pesugihan gitu segala macem. Emang ada
syarat buat bergabung ke situ gitu? Misalnya saya mau gabung nih, apa yang saya mesti lakuin misalnya? Sebenarnya syaratnya cuman pernah ngelakuin pesugihan gitu aja. Pernah, apapun itu? Iya. Yang dari komunitas saya itu semuanya, dulu masih sedikit, sekarang sudah kurang lebih 50. Itu pernah melakukan pesugihan hitam semua. Oke. Dulu? Oke. Ada beberapa ya sampai meninggal juga ada. Sampai tewas dengan syaratnya seperti itu kan ada. Oke. Akhirnya beberapa temen itu menganjurkan istilahnya membangun komunitas, istilahnya seperti kayak ini, edukasi lah. Oke. Pesugihan hitam itu efeknya seperti apa, dampaknya seperti apa, yang pesugihan putih seperti apa. Kan ada hitam sama putih. Kan itu, tapi cuman gini, untuk yang putih kan sebenarnya banyak yang bertanya sih. Kalau yang putih kan cuman hanya kiasan atau kata-kata. Ya semua itu ada hitam sama putih, siang sama malam, baik ada buruk, ya kan seperti itu. Yang putih kan cuman ini istilahnya syaratnya ada beberapa sih, ada syaratnya juga. Kita beramal, bersedekah baik sama orang, itu syaratnya. Nggak kayak yang hitam, nggak. Kita ada juga sholat juga ada, puasa sunnah juga ada yang putih. Itu yang putih. Ada juga ada istilahnya amalan lah seperti itu. Cuman untuk hasil hitam sama putih ya juga jelas berbeda jauh. Banyakan mana? Ya banyak yang hitam. Karena resikonya lebih besar. Bener sih, ya bener. Karena juga ngalamin yang putih, karena banyak pro dan kontra di sini. Pesugihan putih itu musyrik seperti enggak. Pesugihan kan dari kata pengen sugih, kalau bahasa Jawa pengen kaya, kalau bahasa Indonesia seperti itu aja. Kita pengen kaya, usaha ikhtiarnya seperti apa? Ya bekerja, berdoa, bersedekah, beramal, seperti itu. Itu kalau yang putih. Kalau yang hitam kan meskipun kita di rumah aja beres. Iya, nggak jadi. Tapi resikonya tidak sebanding. Iya. Semakin istilahnya semakin banyak yang kita korbankan, semakin besar. Karena beberapa teman, dari cerita teman, dari pengalaman teman juga, saya juga saksi juga, sehari bisa tembus 100 juta satu hari. Satu hari 100 juta? Itu usaha apa? Sembako. Nah kan Mas Abi jualan sembako nih. Iya. Udah tembus segitu? Sehari untung 200 itu sudah bagus. Ada teman sampai itu, tapi korbannya per tahunnya dia itu 2-3 korban. Ini apa, korban manusia maksudnya? Tumbal? Tapi hewan juga ada. Hewan itu sapi seperti kayak kita, itulah ada seperti itu. Satu ekor sapi selang beberapa jam ada orang meninggal satu. Itu entah bisa karyawan juga, bisa dari keluarga juga. Tapi per 1 tahun sekali. Oh, per 1 tahun sekali tumbalnya? Setahun sekali tumbal tuh. Setelah biasanya setelah penumbalan, omsetnya besoknya untuk omsetnya ke depan itu bisa nambah lagi, dari 100 juta bisa 200 juta. Tapi ada istilahnya ada batas. Ada batas waktu, ada batas waktu. Dari perjanjian yang hitam itu, karena ada perjanjian di situ dengan makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Biasanya yang paling lama yang saya pernah ngalami, yang paling lama itu 6 tahun. Paling lama. Perjanjian menumbalkan ini? Iya, 6 tahun. Berarti 6 tumbal tuh? Iya, 6 orang. Harus tumbalkan. Itu biasanya yang besar, biasanya yang 6 tahun. Yang kecil-kecil biasanya yang 2 tahun, 3 tahun itu yang kecil-kecil. Biasanya kalau sudah menembus angka 4 tahun ke atas itu biasanya keluarga. Kalau yang di kecil-kecil 1 atau 2 tahun gitu masih tumbalnya mungkin kalau dia punya usaha, ya karyawannya bukan. Tetap orang. Iya, tetap. Oh, serem banget sih. Tapi kan bisa diginiin, Mas. Kayak misal 2 tahun perpanjang gitu. Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Oh gitu? Kalau sudah mentok 6 tahun kita nggak ada, sudah nggak ada tumbal. Terakhir kita. Wah, serem banget sih. Berarti yang di cerita-cerita di film-film itu kayak gitu bener? Ya benar. Oke. Saya juga pernah ngalami, juga pernah jadi saksi juga. Pernah jadi saksi? Pernah ngalamin juga, tapi alhamdulillah sudah lepas perjanjian seperti itu.
Oke, boleh diceritain nggak lepasnya gimana itu? Ada ini pelepasan dulu sampai istilahnya dulu di ini pesugihan apa kandang bubra ya. Oh, kandang bubra. Setahu saya kandang bubra itu renovasi rumah tapi nggak selesai. Itu benar nggak? Benar. Benar ya kan? Renovasi kita nggak boleh selesai di situ. Emang nggak boleh. Karena itu syaratnya kan? Tapi kita menambah lahan Oke. setiap tahun. Kalau dulu saya pernah ini di Malang ini setiap mau suro itu harus bangun. Malam satu suro. Setelah beberapa saya juga pernah melakukan itu dan emang saya juga ya emang menyesal itu nggak ada di depan, pasti di belakang. Itu karyawan sendiri. Dan sampai sekarang pun yang apa? Dulu itu saya dapat karyawan itu nggak kenal. Oke. Bukan dari wilayah Surabaya, bukan dari wilayah mana, yang pasti di Jawa Timur. Tapi waktu dia mau bekerja itu saya nggak mintain tanda pengenal, enggak. Saya percaya sama dia. Setelah dia menjaga, ya emang jelas. Sehari saya bisa omset dengan 5-10 juta, 20-30 juta satu hari. Jualan sembako. Jualan sembako. Kios saya di sini kan. Ini ada kios lain. Iya. Kios ini lebih besar, lebih lengkap, lebih bagus, dan lebih rapi. Sedangkan saya cuman kecil, 3x4. Cuman jualan beras, telur, minyak, gula, sudah tidak ada apa lagi. Yang depan ini lengkap, ada rokok, ada apa sih. Tapi setiap saya buka, ini tidak ada yang beli. Ke Mas semua yang Iya. beli. Jadi setiap orang mau membeli di sini, pembeli itu beda-beda. Setiap hari itu beda-beda dan saya tidak kenal. Bukan dari kampung rumah saya, itu bukan. Hah? Berarti orang jauh ke tokonya Mas Abi? Iya. Dan minimal dia beli itu 100.000. Minimal, setiap orang 100.000 minimal. Wah, itu banyak banget. Katakan yang datang per hari 50 orang aja itu udah berapa? Kalau bisa dihitung ya mungkin lebih. Soalnya kan saya istilahnya ambil di pasar itu nggak seberapa, tapi setiap 2 jam itu selalu habis. Setiap 2 jam. Akhirnya setiap 2 jam itu saya tutup. Akhirnya membelinya di sini, tapi nggak banyak di depan ini 1-2. Saya kembali buka lagi ramai kembali, tapi nggak ada yang kenal saya. Saya nggak tahu. Bukan dari warga sekitar berarti? Nggak ada. Kok bisa gitu? Dan warga sekitar pun paling membeli 1-2 orang. Kalau itu saya kenal. Oke. Tapi lainnya nggak ada yang kenal semua. Nah, tapi kayak gitu pasti ada kebingungan dong dari warga sekitar dong, Mas. Kayak misal, kok kenapa tokonya rame terus tapi orangnya nggak tahu dari mana? Pasti ada dong. Ada sih, cuman nggak sampai istilahnya kayak apa? Tanya ke saya enggak. Oh, enggak. Enggak. Terus warung depan juga nggak nanya gitu. Pernah ada rasa curiga, nggak tahu kenapa. Mungkin dia ada praktisi lain atau seperti apa. Ini kan ada yang ini ada makhluknya sendiri. Waktu dia nyerang ke toko saya, lah makhluknya di rumah saya ini balik nyerang ke sana. Dia seperti ketakutan. Oke. Jadi akhirnya endingnya sama sekali nggak ada orang beli. Jadi ya istilahnya kayak ini mematikan rezeki orang seperti itu. Akhirnya dari situ 2 karyawan saya nggak ada. Setelah saya renovasi ini rumah nggak boleh sampai jadi. Satu ini awalnya tabrak kecelakaan. Oke. Kan saya kontrakan kan, pulang. Akhirnya saya nyari orang lagi nggak dapet. Tapi saya ingat kalau saya nyari orang lagi ini bakal ada tumbal lagi. Oh, terus gimana tuh? Akhirnya kan tinggal 1 kan ini. Iya. Tinggal 1. Mau nggak mau tahun ini harus terakhir. Tahun ini harus terakhir. Setelah saya membeli tanah buat bangun rumah, setelah renovasi, penyembelihan sapi, karyawan ini pulang dan kejadiannya pun jam sama. Setelah 1 tahun itu jamnya sama persis. Istilahnya nggak kelewat atau kalau kelewat detik iya, tapi jamnya persis. Menitnya sama, jamnya sama. Setiap habis penyembelihan sapi kurang lebih 1 jam 2 jam meninggal. Ini sudah istilahnya sangat-sangat benar-benar menyesal. Akhirnya pingin memutus perjanjian
nyari di daerah ini Ponorogo. Karena nggak mampu. Nggak bisa? Nggak mampu. Akhirnya dialihkan ke ini temannya ke Trenggalek. Maksudnya nggak mampu ini yang diminta tolong mutus ini nggak mampu? Nggak mampu. Oke. Akhirnya ke temannya Trenggalek. Di Trenggalek juga ini nggak mampu juga. Terus gimana? Akhirnya ini ada beberapa kumpulannya orang ini dikumpulin mencari solusi. Akhirnya ada dari beberapa solusi dari teman-teman. Gini aja, kamu harus ke luar pulau. Mau nggak mau hari ini harus ke luar pulau. Oke. Jadi pas waktu keluar pulau, saya mau ke Bali, tapi ke Bali nggak punya saudara di sana. Oke. Jadi mau nggak mau kamu harus keluar pulau sekarang. Jadi cuman dibekali apa istilahnya ajimat itu tadi, selamatan lah. Saya bawa uang cuman ala kadarnya, saya pergi berangkat naik kapal. Nyampe di Bali sudah nggak ada uang sama sekali. Oke. Nggak ada uang, menelusuri di situ. Akhirnya tidur kadang di pura, kadang di masjid. Akhirnya ada di Bali itu ada dua orang resi sama seperti apa kayak pendeta seperti itu ya. Pendeta Hindu. Akhirnya dia bilang itu, kamu ada masalah apa mas? Nggak ada pak, saya cuma bikin bekerja di sini. Akhirnya tak kirain orang itu ngasih pekerjaan. Akhirnya dia mengikuti beberapa hari sama saya, dia diikuti. Akhirnya nggak tahu kenapa, mungkin IPA atau kayak gimana, dia menawarkan suatu pekerjaan di restoran. Kamu mau kerja di restoran, tapi apa adanya ya? Nggak apa-apa. Akhirnya saya jadi OB gitu. Jadi OB. Setiap hari itu saya tahu dia mantau saya. Akhirnya selang 1 bulan saya di sana, dia ngomong, saya mantau kamu tiap hari. Kamu di atas ini ada tanduknya. Hah? Padahal saya ngelihat ngacai nggak ada apa-apa. Dia ngelihat ngacai ini, saya ini ada tanduknya. Tanduk. Saya heran. Kenapa pak? Ya nggak tahu. Nanti sore ke tempat saya ya. Oh ya, habis bekerja ya. Saya habis bekerja, saya jalan ke tempat rumahnya si Resi ini. Akhirnya istilahnya kalau di Hindu di Bali itu kayak pensucian diri, dikasih air itu ya. Dikasih air itu setelah nanti kamu bekerja di sini 2 bulan dapat gaji, kamu harus pulang. Tapi ingat, kamu ada masalah besar di sana. Jangan kaget. Saya nggak cukup uang saya kalau kerja 2 bulan pulang. Nanti saya kasih. Akhirnya waktu saya pas gajian 2 bulan saya dikasih, sama dikasih si Resi itu cukup buat pulang. Akhirnya rumah yang dulu pernah saya bangun dan mobil yang pernah saya beli habis terbakar. Sudah ada polis lain gini. Oke, jadi itu artinya sudah disucikan itu berarti. Bisa jadi kan? Saya menangkapnya di situ, terus ada masalah besar di situ. Oke. Setelah saya ke rumah, jalan ke belakang. Ke belakang itu kan ada tempat ritual seperti gubuk. Kayak hanya syaratnya dari kandang bubur kan seperti itu, ada gubuk. Di gubuk itu ada sapi 2 busuk. Padahal sapinya sudah saya potong waktu tahun pertama dan kedua. Bahkan dagingnya pun saya bagikan ke masyarakat kan. Udah nggak ada dong? Ya jelas nggak ada. Harusnya iya. Tapi di waktu kebakaran habis, gubuk itu habis. Gubuk itu ini kayu-kayunya ditarik. Dia ini ada 2 sapi masih utuh tapi busuk, banyak belantungnya. Oke. Akhirnya ditanyakan sama polisi, ini kamu melihara hewan? Enggak. Saya nggak bisa ngomong di situ. Kalau saya ngomong bahaya. Iya. Ya untungnya sih bukan ini, bukan tumbalnya manusia itu. Untungnya. Iya. Untungnya ini hewan sapi ini. Akhirnya saya udah nggak bisa apa-apa, duduk aja, hancur semua. Apa yang dibangun dulu sehari ya dapatnya segitu. Per hari berapa? Pokoknya setiap hari itu hampir ke angka 30. Itu setiap hari. Itu keuntungan. Keuntungan bersih berarti. Bersih ya? Sudah. Makmur. Iya. Sangat-sangat makmur. Tapi makmur. Di satu sisi nggak nyaman. Nggak nyamannya gimana? Nggak tenang ya? Kita beli apa-apa bisa, ya. Makan enak juga bisa. Tapi nggak kenyang di situ. Nggak tahu kenapa. Oke. Tidur pun nggak bisa, nggak nyaman. Kayak dihantui apa gitu. Apalagi setelah ada korban tumbal itu, tambah lebih nggak nyaman. Nyari uang gampang seperti itu, tapi
kita ngabisin kayak nggak habis-habis. Kita beli barang, kita beli mobil 1 kali, 2 kali. Kayak setiap kali kita beli barang, kayak uang ini nambah lagi. Logikanya seperti itu. Jadi kayak apa ya? Kalau saya mikir sih nggak bisa nikmati seperti itu. Terus akhirnya ya kesadaran ini tumbuh, akhirnya tumbuh akhirnya ya rumah itu setelah itu di polis lain sampai sekarang sudah dibeli, tapi bekas itu orang yang beli itu sering banyak gangguan seperti itu. Dan juga ada beberapa orang yang tahu karena rumah ini bekas pesugihan dia. Tahu deh. Tahu akhirnya dia jual, nggak lama sampai sekarang pun masih ada gangguan. Jadi rumah sekarang sih kosong. Kosong itu rumahnya. Besar rumahnya. Dijual? Ya? Dijual sekarang? Dijual, tapi nggak laku-laku sampai rumputnya panjang-panjang. Nggak laku. Mau beli nggak? Pakai futsal masih bisa. Nah Mas, kita balik lagi ke yang tadi tuh komunitas apa tadi? Pesugihan. Iya. Komunitas pesugihan gitu ya. Mas emang nggak takut gitu misalnya ini kan kita ngomong kalau menurut saya ini hal sensitif gitu loh. Karena kan Mas pernah lakuin seperti itu, pastinya nanti ada kerabat korban gitu segala macem lah gitu kan. Atau mungkin nanti yang nonton ini kenal Mas gitu kan segala macem. Nggak takut lah gitu. Insya Allah enggak. Karena kita juga sudah istilahnya membangun komunitas itu juga untuk sebenarnya juga edukasi juga. Istilahnya jangan sampai keterjerumus yang hitam. Kalau ada yang lebih baik, kenapa enggak? Kalau sudah masuk ke dalam yang hitam, susah keluarnya. Ya yakin nggak bisa keluar. Ya sebaiknya janganlah. Karena menyesali juga nggak ada yang di depan, pasti di belakang. Nyawa taruhannya. Berarti tadi kan 50 orang ya? Iya. Anggotanya. Iya. Dan semuanya ini udah tobat, semua udah bersih. Alhamdulillah udah. Wah hebat sih. Ini ada yang masih yang barusan tobat ini. Masih ada baru. Barusan telat tobatnya. Telat. Tapi sempet kan tobat. Iya. Alhamdulillah. Lebih baik telat daripada nggak tobat. Yeah. Tobat itu masih susah itu. Tapi komunitas ini tuh berarti ada sosial medianya apa gimana? Kalau untuk sosial media nggak ada. Memang saya real privat. Privat berarti. Karena takutnya nanti kalau kita muncul ke sosmed atau apa banyak yang menyalahgunakan atau seperti itu. Karena dulu sudah pernah, cuman ada yang beberapa masuk akhirnya dengan teori yang kita berikan supaya tidak terjerumus ke yang hitam, akhirnya waktu kita belajari mereka, ilmu ini dia perjualbelikan. Seperti itu. Akhirnya kita yang disalahin dari istilahnya dari senior kita. Akhirnya saya privat komunitasnya, jadi kita ambil yang kita benar-benar kenal dan benar-benar pernah melakukan istilahnya yang hitam. Jadi kita tarik, kita edukasi juga. Edukasi itu. Berarti ini akan terus berlanjut dong, maksudnya nanti bakal ada anggota-anggota baru gitu ya. Oke. Dan banyak sih yang istilahnya untuk pro dan kontra itu banyak. Kenapa merekrut istilahnya anggota, apa mereka akan jadikan tumbal kembali. Ya saya senyum aja, orang-orang yang masih komentar seperti itu masih tersenyum. Kenapa kita melakukan yang lebih baik pun masih diejek atau masih pro dan kontra kan seperti itu. Ya kita istilahnya udahlah biarin aja, kita juga melakukan yang lebih baik ke depannya sama teman-teman. Kalau ada yang nggak percaya ya terserah, silakan. Emang masa lalu kita buruk. Iya. Sangat-sangat buruk sampai nyawa taruhannya, nyawa orang lain juga. Bahkan di tim kita, komunitas kita juga ada yang melakukan nyawanya keluarganya juga. Emang masa lalu kita buruk, tapi alangkah baiknya kita maju ke depan lebih baik. Apa salah? Kan nggak ada yang salah. Karena yang saya dengar juga biasanya orang-orang yang masa depannya cerah gitu ya, itu masa lalunya buruk biasanya.
Iya. Kebanyakan. Ya mungkin alhamdulillah kalau cerah. Pasti mah tuh ojo pesimis ngono. Iya. Oke Mas Abi, ini makasih banyak Mas udah Siap-siap. mampir ke jauh-jauh ke Jakarta. Ini saya kembalikan Mas. Iya. Silahkan dimasukkan lagi. Ya teman-teman, itu tadi ceritanya. Gimana? Tulis mendapatkan kolom komentar. Kalau kalian nih mungkin ada yang ngelakuin juga nih, pernah kan misalnya melakukan hal-hal seperti itu, misalnya dalam kasus Mas Abi ini mengambil tali pocong perawan gitu misalnya, mungkin kalian bisa share cerita kalian di kolom komentar. Oke, sampai ketemu di gawat. Cok, panggil bawah, Cok. Guys, tolongin guys. Ini apa tolongin? Iya, naik. Masuk. Gue nggak ngerti lagi, Cok. Men. Cok, gue nggak ngerti, Cok. Asli. Masuk, Cok. Gue nggak ngerti, Cok.